Halo teman-teman dan Ibu Mary, jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kasus rasisme yang terjadi terhadap mahasiswa Papua. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas mengenai penyebab, sila yang dilanggar, dan juga peran kami. Pertama saya akan membahas mengenai penyebab. Kasus ini disebabkan karena adanya pihak yang menganggap kalau masalah yang ada itu disebabkan oleh mahasiswa Papua. Masalahnya yakni bendera merah putih yang dipasang oleh pemerintah Kota Surabaya jatuh ke selokan. Hal ini membuat Satpol PP dan organisasi masyarakat berdatangan, sampai sekelompok personel TNI pun ikut berdatangan. Mereka mengepung asrama tersebut selama 24 jam sambil melakukan makian bernada rasisme. Esoknya, mahasiswa yang ditangkap dibebaskan oleh polisi karena tidak memiliki bukti yang kuat atas penghinaan terhadap lambang negara. Hal ini menunjukkan kalau masih banyak orang di luar sana yang masih memiliki pandangan yang salah. Mereka pasti akan menuduh pihak yang tidak mereka senangi, baik karena adanya perbedaan warna kulit maupun perbedaan yang lain. Padahal seharusnya kita mencari kebenarannya terlebih dahulu. Peristiwa ini melanggar beberapa sila, diantaranya adalah sila kedua, karena pada sila kedua sendiri mempunyai makna bahwa seluruh manusia mempunyai hak dan derajat yang sama, dan semua orang diperlakukan secara adil dan juga setara. Dari peristiwa tersebut, kita dapat menilai bahwa orang yang melakukan tindakan rasis kepada mahasiswa tersebut melanggar sila kedua. Peristiwa ini juga melanggar sila ketiga yang bermakna Indonesia merupakan satu kesatuan dalam banyaknya perbedaan dan keberagaman. Dari peristiwa rasisme tersebut mencerminkan bahwa perpecahan mulai timbul karena adanya rasa intoleransi. Selain itu, peristiwa ini juga melanggar sila kelima yang bermakna bahwa kita, rakyat Indonesia, berhak mendapat keadilan baik di bidang kesehatan, kebudayaan, politik, hukum, pendidikan, maupun ekonomi. Dari peristiwa tersebut kita dapat menilai bahwa ketidakadilan terjadi pada mahasiswa tersebut dan mereka tidak mendapat keadilan dan hak yang semestinya mereka dapatkan. Peran yang kita lakukan sebagai seorang murid agar tidak berlaku rasisme ke depannya yaitu kita harus mulai membiasakan diri dengan perbedaan yang ada di Indonesia dengan cara mempelajari dan memahami mengenai sebuah toleransi dan kasus-kasus rasisme yang ada di Indonesia sehingga kita dapat mengetahui jika tindakan rasisme merupakan hal yang salah sehingga ke depannya kita sebagai warga dan siswa Indonesia yang telah mempelajari keberagaman Indonesia tidak akan berlaku rasisme. Lalu peran yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan bijak yaitu baiklah seluruh masyarakat tanah air menghargai dan menghormati seluruh keberagaman yang dimiliki Indonesia. Dengan kita bertindak laku rasisme, maka sama saja kita semua melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai masyarakat Indonesia yang hidup dalam keberagaman, kita harus saling mendukung satu sama lain, bersama-sama memperjuangkan Indonesia. Dengan begitu, kita seluruh warga Indonesia dapat mengetahui bahwa keberagaman yang negara kita miliki ini begitu indah dan damai, sehingga kita pun menjadi tahu jikalau berlaku rasisme adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan dan mencemarkan nama baik Pancasila dan terutama Indonesia. Kami telah menyediakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebutkan penyebab kasus ini secara singkat. Lalu yang kedua, sila apa yang dilanggar dalam kasus ini dan jelaskan secara singkat. Yang ketiga, apa peran kita sebagai siswa selain yang sudah ada di PPT. Sekian presentasi dari kelompok 5, semoga dengan informasi yang kami berikan, kita semua dapat menyadari jikalau rasisme tidaklah patut untuk dilakukan. Terima kasih.